Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalsania dengan NIM 66612400107 dari kelas 1H. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial sosiologi dan antropologi. Yang pertama, tindakan sosial. Tindakan sosial adalah hal yang dilakukan individu ke individu lain di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Tindakan sosial juga dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok manusia. Tindakan sosial juga mempunyai arah dan akibat. Jenis tindakan sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasional instrumental, mempertimbangkan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, IRT menggunakan uang untuk membeli minyak curah dibanding minyak kemasan. Yang kedua, rasional berorientasi nilai, menitikberatkan pada proses bagaimana mencapai tujuan tersebut. Contohnya, pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, tradisional, berfokus pada kebiasaan. Jika kita tidak melakukannya, maka kita merasa melakukan kesalahan. Contohnya, mencium tangan saat pulang atau pergi sekolah. Dan yang terakhir, afektif, perasaan atau emosi berlebih tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa kesadaran penuh. Contohnya supporter bola dan fans. Lalu nomor 2, perbedaan sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem budaya. Sistem sosial adalah sistem yang mengatur interaksi antar individu sehingga tercipta keteraturan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Lalu sistem kepribadian berfokus pada individu ini sebagai aktor dalam sistem sosial yang mencakup motivasi dan tujuan yang mempengaruhi tindakan sosial. Dan yang terakhir, sistem budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan aturan yang dipelajari secara sosial. Yang ketiga, ada teori dinamika sosial. Yang pertama, teori evolusi. Masyarakat berubah dari tingkat peradaban yang sederhana ke tingkat peradaban yang lebih kompleks. Yang kedua, ada teori konflik. Perubahan sosial akibat pertentangan antara kelompok yang berujung pada revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan adil. Yang ketiga, ada teori fungsional. Perubahan sosial merupakan dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dan yang terakhir, teori siklus. Perubahan sosial bagaikan roda yang berputar, artinya perputaran zaman, yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Yang keempat, hubungan antropologi dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan antropologi dengan sosiologi. Bagaimana manusia ditinjau dari aspek sosialnya, seperti cara manusia berperilaku dan berinteraksi satu sama lain yang dibatasi oleh nilai dan norma tertentu. Yang kedua, hubungan antropologi dengan sejarah. Sejarah dibutuhkan untuk mengetahui hal ihwal yang telah lampau sebelum masyarakat mendapat pengaruh dari kebudayaan luar. Yang ketiga, ada hubungan antropologi dengan psikologi. Psikologi dibutuhkan untuk memahami perilaku manusia berdasarkan budaya, sehingga keduanya menjelaskan motivasi yang ada pada tingkah laku manusia. Yang kelima, ada unsur-unsur budaya. Yang pertama, bahasa, simbol, dan aturan yang dirangkai menjadi bahasa yang akhirnya mempunyai arti dan makna. Yang kedua, ada norma, seperangkat aturan budaya tentang berperilaku dalam situasi tertentu. Yang ketiga, ada kepercayaan, ide bersama yang diyakini oleh orang-orang dalam suatu budaya tertentu. Yang keempat, ada nilai, standar abstrak dalam suatu masyarakat yang mendefinisikan prinsip-prinsip ideal. Lalu perasaan di remed sebenarnya kecewa dikit. Tapi itu kan balik lagi karena kan belajarnya kurang maksimal. Jadi mungkin di semester berikutnya belajarnya dimaksimalin lagi. Terus kalau untuk kesan dan pesan selama di semester 1 itu sebenarnya baik aja. Karena kan punya temen yang baik. Tapi punya shock mungkin karena dari perubahan SMA ke kuliah gitu kan. Tapi buat pesannya tuh di semester depan jangan ada remet-remet lagi, terus belajarnya juga lebih fokus kayak gitu. Terima kasih.